warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 2106111000021. Saya dari kelas 3A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang saya buat, yakni kotak metamorfosis hewan, untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah media pembelajaran. Baik, mari simak video berikut ini. Jadi, ini adalah media pembelajaran, yaitu kotak metamorfosis hewan, yang mana cara penggunaannya yaitu di bagian depan kita bisa membuka ini. Nah, di sebelah sini terdapat penjelasan tentang daur hidup, kemudian di bagian tengah juga terdapat penjelasannya, dan di sebelah sini juga terdapat pengertian metamorfosis. Jadi, siswa mampu membaca dan mendapatkan pengetahuan dari kartu ini. Kemudian, ketika kita buka, kita akan melihat 3 komponen yang berbeda, yakni yang pertama ada metamorfosis sempurna, kemudian metamorfosis tidak sempurna, dan tanpa metamorfosis. Kemudian, pada metamorfosis sempurna, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam menggunakan media pembelajaran ini adalah dengan membuka ini. Di sini akan ada informasi terkait metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda dengan pada setiap tahap perkembangannya. Kemudian, kita bisa melihat bagian sini. Setelah itu, setelah siswa membaca bagian sini, kita lanjut pada proses metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, kita bisa membaca ini. Setelah kita mengetahui informasi tentang tahapan atau metamorfosis pada kupu-kupu, kemudian kita akan melihat tahapan ini, yang mana tahapan metamorfosis kupu-kupu ini dimulai dari telur, kemudian ulat atau larva, kemudian menjadi kepompong atau pupa, kemudian kupu-kupu mulai keluar, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi, setelah kita membaca informasi dan kita mengetahui informasi terkait metamorfosis sempurna, maka kita bisa tahu tentang tahapan-tahapan pada metamorfosis sempurna, contohnya yakni adalah kupu-kupu. Kemudian yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Pertama, kita harus membaca bagian sini terlebih dahulu. Setelah itu, kita lanjut pada bagian ini. Kita bisa membuka ini ya, proses metamorfosis pada kecoa. Setelah kita membaca dan mengetahui informasinya, informasi terkait metamorfosis kecoa, maka kita bisa membedakan dan mengurutkan bagaimana tahapan yang terjadi pada metamorfosis kecoa, yakni mulai dari telur, kemudian nimfa. Nimfa ini merupakan kecoa kecil dan akhirnya menjadi kecoa dewasa. Kemudian yang terakhir adalah tanpa metamorfosis. Dalam menggunakan media ini, yang pertama adalah kita membuka bagian ini.
Setelah mengetahui bahwa contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal, kemudian kita bisa membaca informasi di sebelah sini. Nah, di sebelah sini akan ada informasi terkait tahapan atau metamorfosis kadal serta ikan. Setelah tahu tentang informasi mengenai daur hidup kadal serta daur hidup ikan, maka kita akan bisa mengurutkan tahapan pada kadal serta pada ikan. Yang pertama, jika pada kadal yakni mulai dari telur, kemudian jadi kadal muda dan kadal dewasa. Sedangkan pada ikan yakni telur dimulai dari telur menjadi ikan muda dan menjadi ikan dewasa. Jadi ini adalah 3 macam atau 3 jenis metamorfosis yang terjadi pada hewan. Selain itu, media ini juga bisa dibuka. Jadi terdapat perekat Jadi, guru bisa melakukan interaksi dengan siswa. Misalnya, guru membuka semua komponen-komponen ini, kemudian meminta siswa untuk mengurutkan bagaimana sih urutan yang tepat dari misalnya daur hidup kadal. Jadi, siswa bisa maju dan mengurutkan. Apabila siswa sudah bisa mengurutkan tahapan tersebut dengan benar, artinya siswa sudah bisa dan mampu memahami materi pada metamorfosis yang telah dijelaskan Ibu dengan menggunakan media pembelajaran ini. Kita juga bisa menempelkannya kembali. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.